Teori gravitasi adalah fondasi utama yang merasionalkan teori bumi bola mengelilingi matahari. Kita tidak jatuh meski posisi kepala kita di bawah dan kaki kita di atas karena gravitasi. Kita tidak terlempar meski bumi berputar mengelilingi matahari karena ada gravitasi. Tapi, bisakah Anda menjawab mengapa air laut bisa nempel seperti kena power glue sementara balon gas bisa terbang? Bisakah Anda menjawab apa yang membuat matahari punya gravitasi sehingga mampu menarik planet-planet mengelilinginya? Kalau Anda bisa menjawab, silakan ajukan ke Komite Nobel. Sebab Einstein pun sudah berusaha menjawabnya dengan teori relativitas dan ia tak dapat hadiah Nobel untuk itu. Kebanyakan orang tak menyadari bahwa gravitasi Newton dan juga relativitas Einstein adalah teori, bukan fakta. Mari kita buktikan. Newton mengemukakan teori gravitasi tahun 1678 untuk merasionalkan teori bumi mengelilingi matahari yang terakhir dikemukakan oleh Galileo tahun 1615. Ketika itu, orang baru tahu ada medan magnet bumi lewat buku yang ditulis oleh William Gilbert berjudul The Magnet. Yang dimaksud The Magnet di sini adalah medan magnet bumi yang membuat jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara. Gilbert mengatakan bahwa bumi ini seperti medan magnet raksasa. Lewat legenda apel jatuh ke kepala Newton, ia berasumsi dan berteori bahwa benda jatuh karena gaya tarik bumi. Persis seperti medan magnet membuat jarum kompas menunjuk ke arah utara. Padahal, jika kita ganti jarum kompas dengan kayu, maka medan magnet bumi tak dapat menariknya. Dari situ, untuk mendukung teori bumi mengelilingi matahari, Newton berasumsi dan berteori bahwa planet-planet mengelilingi matahari karena gravitasi. Ia pun membuat rumus gravitasi yang terkenal itu. Rumusnya memang benar, menghitung massa dua buah benda, jarak, dan gayanya. Tapi itu tidak membuktikan bahwa bumi punya gaya tarik. Silakan Anda cek, Newton tak dapat membuktikan mengapa apel jatuh ke kepalanya secara vertikal, tapi bumi terkena gravitasi matahari, berputar keliling-keliling, tak ada habisnya. Sebuah fenomena bisa dijelaskan lewat penjelasan saintifik yang berbeda. Mari kita ambil beberapa contoh. 1. Fenomena elektron berputar mengelilingi inti atom. Apa penyebabnya? Newton akan menjawab gravitasi, persis seperti bumi mengelilingi matahari. Betul? Jelas salah. Niels Bohr, ilmuwan penemu kuantum leap dalam atom, mengatakan bahwa itu disebabkan oleh elektromagnetik, bukan gravitasi. Tak ada gravitasi pada atom. Rumus gravitasi Newton sama sekali tak bisa diterapkan untuk menghitung pergerakan atom. Di sini letak inti masalahnya. Ketika Newton hidup, ia tak tahu ada elektromagnetik. Oleh sebab itu ia berasumsi bahwa planet mengelilingi matahari karena gravitasi. Contoh kedua, fenomena matahari dan bulan berjalan pada porosnya. Apa penyebabnya? Newton akan menjawab gravitasi. Memang itu tujuan ia mengemukakan teori gravitasi. Nikola Tesla akan menjawab elektromagnetik. Persis seperti elektron berputar mengelilingi inti atom, suatu hal yang belum diketahui Newton selama hidupnya. Tesla dapat menciptakan semua temuan-temuan yang dahsyat itu yang telah dipaparkan pada episode sebelumnya karena menganggap bumi ini bukan planet yang mengelilingi matahari. Bumi adalah pusat alam semesta yang memiliki energi dahsyat, termasuk menggerakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang pada kubah celestial. Ia pun mengatakan matahari dan bulan digerakkan secara wireless oleh medan elektromagnetik yang ada di ether. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa kubah bumi atau kubah celestial itu terangkat karena medan elektromagnetik. The only force you need to counter is the electromagnetic force, not gravity. Kata-katanya adalah the only force. Bahasa terangnya, gravitasi adalah ilusi. Tesla pun mengatakan bahwa bintang-bintang menempel pada kubah celestial atau the firmament, bahasa Alkitab Taurat, terjemahan King James. Contoh kasus ketiga,